di Bandara Silangit. Nah, ini adalah itinerary kita. Jadi dalam virtual geotour kita saat ini, kita dibagi dalam 3 hari. Gitu. Nanti kita akan menyantroni beberapa daerah, termasuk tempat penginapan khas di lokasi geopark ini. Nah, ini adalah website geowisata kita. Itu ada sekitar 20-an website. Tapi nanti kita akan tidak sesuai rutenya. Rutenya ada yang sudah pernah di-share oleh teman-teman panitia. Ini adalah rutenya secara lokasinya. Nah, Bandara Silalangit itu ada di rute ini. Jadi kita akan ketemu Mas Mirzam di sini. Oke, ini. Wah, di mana nih Mas Mirzamnya ini? Ya, saya baru sampai dari Jakarta ini. Wah, ini baru ketemu Mas Mirzam. Halo, Mas. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Aduh, ini kebetulan kita bareng rombongan-rombongan nih dari teman-teman geowisatawan, Mas, untuk pengen tahu nih gimana sih sebenarnya geowisata Danau Toba ini atau kaldera Toba ini. Katanya ini memang termasuk salah satu super volcano ya, Mas ya? Iya, betul, Mas Oka. Nah. Ya, mungkin untuk nggak lama lagi, monggo, Mas. Iya, baik. Baik, Mas Oka, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Mungkin pertama diperkenalkan dulu, baru yang pertama kali itu ya. Jadi saya Mirzam, diminta sore ini untuk kita bergeowisata bersama ke Toba. Jadi selamat datang dulu di Bandara Silangit ya. Jadi sekarang bisa dengan mudah kita bisa mengakses, tadi Mas Oka menyampaikan hanya 1,5 jam saja, kita sudah berada sangat dekat sekali ke lokasi. Ya. Baik, Mas Oka, biar tidak terlalu lama, karena kita punya 3 hari, jadi nanti mohon izin Bapak Ibu, saya membuat rute ini, saya urutkan kira-kira dari cerita geologinya, kita akan berkunjung dari kondisi sebelum Toba itu terbentuk, kurang lebih 1,3 juta tahun yang lalu, kemudian masuk ke perkembangan Toba ya pada saat itu Toba mulai meletus, dan terakhir pada waktu letusan 74.000 tahun yang lalu. Saya juga nanti akan membawa Bapak Ibu loncat sedikit ke Afrika, karena Toba ini berada di Sumatera, tetapi dampaknya ini berpengaruh sampai ke ketika manusia mulai migrasi pertama kali dari Afrika Selatan gitu ya, sampai kemudian bisa berakhir kalau Pak Aswan itu sampai di daerah Sangiran, dan bahkan ada yang terus sampai ke Australia. Nanti kita akan lihat kaitannya dengan itu. Ya, nanti di setiap hari kita akan bermalam di penginapan yang sudah dipilihkan oleh Mas Oka dan Mas Reza. Malamnya kita punya api unggun dan diskusi. Nah, di sana nanti kita bisa tanya jawab. Silakan Mas Oka, kita lanjut ke lokasi pertama dari Bandara Silangit ini ya. Oke, Mas, berarti kita ke Bukit Gundur Sipiso ya? Ya. Oke, ini sudah. Jadi ini lokasinya. Nah, kita sudah sampai, Mas. Cepat banget ya, Mas. Iya. Ya, cepat banget. Kalau normal itu kita memerlukan 2 jam ya, karena ini virtual kita hanya sekilas pakai pintu kemana saja sudah sampai di sini. Baik, jadi Bapak Ibu, ini adalah lokasi pengamatan yang pertama, dikatakan Bukit Gundul atau Bukit Sipiso. Nah, di sini bisa dilihat kalau fotonya diputar, kita persis menghadap ke selatan, ke arah memanjang dari Danau Tobanya. Nah, sekilas tentang Danau Toba ini, ya Bapak Ibu, sebagai gambaran saja, itu panjangnya kurang lebih 100 km, kemudian lebarnya rata-rata 30 km. Ya. Nah, ini dulu orang kalau mengenal Toba itu sebelum 1984 itu mengatakan semua bahwa Toba itu terbentuk karena proses tektonik, ya, karena kita punya sesar Sumatera berkaitan dengan itu. Itu bisa dimaklumi itu, ya. Karena ilmu gunung api baru berkembang persis kurang lebih sama seperti pada waktu Indonesia merdeka 1945. Sebelum itu tidak banyak pemahaman tentang bahwa suatu letusan besar, single eruption itu bisa menghasilkan kaldera berukuran 100 kali 30 km. Satu-satunya peneliti yang sebelum 1944 mengatakan ini adalah akibat gunung api, itu sangat populer sekali peneliti tersebut dari Belanda, namanya Van Bemmelen. Dikatakan sebagai tektonik volcano gitu ya, vulkanik tektonik kalderanya. Nah,
Nanti kita akan melihat Bapak Ibu begitu ya, dengan ukuran yang panjangnya 100 sampai 30 km ini gitu ya. Kenapa Danau Toba itu bisa mempunyai ukuran sangat besar, dapur magma yang sangat besar begitu ya? Karena sebagai gambaran saja, letusan terbesar dari Danau Purba itu volumenya adalah sekitar 2.800 km kubik. Kalau 2.800 km kubik itu kita bagi dengan panjangnya 100, lebarnya 28, maka sudah hampir seukuran itu. Padahal tebalnya baru 1 meter saja. Jadi hampir semua magma di bawah Danau Toba itu mereka artinya keluar semuanya. Nanti kita akan lihat. Baik, ini kira-kira sebagai gambaran saja pulau yang di tengah itu adalah Pulau Samosir, begitu ya. Kalau kita melihat juga Pulau Samosir itu tidak horizontal tetapi miring ke arah kanan dari gambar ini, ya. Jadi dia menunjang ke suatu arah. Nanti kita akan ceritakan juga bagaimana Pulau Samosir itu mulai terisi airnya, kemudian terdapat formasi Samosir dan lain-lain. Baik, itu sebagai gambaran umum. Kita akan lanjut ke lokasi berikutnya dari setelah Bukit Gundul. Oke, mungkin untuk informasi untuk Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dari Bandara Silangit ini, Bu Bapak juga bisa sebenarnya menggunakan jalur darat ya. Kita gunakan jalur darat kalau sebenarnya secara virtual, maksudnya secara langsung. Biasanya itu kalau nggak salah itu untuk sewa mobil hiace itu bisa sekitar 1,5-an itu udah per harinya. Ataupun bisa dengan sekelas mobil Avanza itu bisa 400 ribuan per hari itu untuk ya, sewanya di sekitaran daerah Bandara Silangit. Jadi itu salah satu akses Ibu Bapak untuk mengelilingi daerah Geopark Danau Toba ini. Mungkin kembali lanjut. Ini gambaran tadi yang dijelaskan oleh Mas Mirzan ya. Betul. Mungkin bisa stop dulu situ di gambaran tadi Mas itu. Di gambaran kaldera. Nah, baik, coba ya. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, di samping barat dari Danau Toba itu, persis itu terletak namanya Sesar Sumatera yang aktif itu. Nah, itu ada kelurusan itu ya, yang ditunjukkan oleh arah panah. Nah, itu sebagai informasi saja, pergerakan dari Sesar Sumatera itu adalah menganan. Jadi, yang di sebelah kanan dari bidang itu akan bergeser ke kanan, gitu ya, dengan kecepatan 2,3 mm ya, 2,3 mm per tahun, 2,3 cm per tahun, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu ya yang memiliki Danau Toba gitu ya, yang pengelola Danau Toba, seperti halnya Danau Toba, kalau kita punya di Semenanjung Arab, kita punya Christmas Island di selatan Pulau Jawa itu ya. Sekarang ya Christmas Island punyanya Australia, tapi beberapa tahun kemudian juga itu akan menjadi, mau tidak mau akan jadi orang Sunda karena pasti akan mendekat ke Ciletuh, nanti akan bagian dari Geopark Ciletuh. Nah, kalau ini punya kecepatan 2,3 cm per tahun, kurang lebih berapa lama Toba ini akhirnya pindah bukan menjadi Sumatera Utara lagi, kita hitung-hitungan geologi saja ya. Katakan dikali 1 juta tahun begitu ya, maka Toba itu baru bergeser kurang lebih 23 kilo dari posisi sekarang. Artinya masih di situ-situ juga karena panjang Danau Toba tadi saya katakan 100 km. 3 juta tahun berarti baru bergeser kurang lebih 23 dikali 3, 69, masih juga di posisi situ. Ya. Jadi pergerakan itu nanti akan menyebabkan gitu ya, Toba itu akan bergeser, akan semakin ke selatan gitu ya, sejauh kurang lebih 23 kilo dalam rentang waktu 1 juta tahun. Itu pun kalau lancar ya, tidak ada macet-macetnya. Tapi kalau melihat sekarang kondisi di Sumatera yang ada kegempaan, itu mengindikasikan jalannya pasti tersendat-sendat karena terhambat di sesar tersebut. Baik, kira-kira itu kaitan Toba dengan sesar Sumatera. Sekarang kita bisa lanjut lagi Mas, ini ya Mas Oka. Oke Mas, kita lanjut lagi. Nah, kita coba bandingkan dengan kaldera-kaldera yang ada di Indonesia. Kita akan lihat agak sedikit ke bawah. Nah, kita mulai, ternyata di Indonesia gitu ya, itu kaldera itu ada banyak sekali. Tetapi kita mulai yang dari paling timur, itu yang pertama adalah Tambora. 1815, ukurannya kurang lebih 5-6 km diameternya. Kita punya Rinjani atau Samalas 1257, ukurannya semakin membesar ya. Ada yang mengatakan 7-8, kemudian ke Bali ya,
29.000 tahun yang lalu tempatnya Masoka ini, ya, diameternya itu kurang lebih 10 sampai 15 kilo. Ke Jawa Timur, ya, kita masuk ke Ijen, itu 50.000 tahun yang lalu, berapa itu, sekitar 20 kilo. Nah, Krakatau, saya Krakatau tidak menceritakan Krakatau yang sekarang. Kalau Krakatau 883 itu hanya ukurannya 4 kali 6, tapi saya mengatakan nenek moyangnya Krakatau yang dikatakan Proto Krakatau itu 535, itu ukuran kalderanya 50 kali 50. Hanya bisa dikalahkan punya Toba yang panjangnya adalah 100, kemudian lebarnya 30 kilo. Nanti kita akan coba membandingkan, ya, Krakatau cukup fenomenal, ya. Apakah dibandingkan dengan letusan Toba, kira-kira bagaimana? Letusan 535 dibandingkan letusan Toba 74.000 tahun yang lalu itu dengan durasi yang sama, sekitar 20 hari berlangsungnya. Letusan 883 itu berlangsung sama 20 jam. Letusan 8 yang kemarin 2018 itu hanya beberapa jam saja berakhir. Letusan Toba pun begitu, besarnya 10.000 100 km kali 30 km, berlangsung dalam waktu yang hampir sama, kurang lebih 16 sampai 20 hari, tetapi volumenya sangat banyak sekali yang dikeluarkan. Itu yang menyebabkan letusan Toba dikatakan sebagai supervolcano. Dalam waktu yang sama, volume yang dikeluarkannya luar biasa besarnya. Nanti kita akan lihat seberapa jauh luas areanya, gitu, seberapa banyak volumenya. Baik, kira-kira itu perbandingannya dengan kaldera yang ada di Indonesia. Kita bisa lanjut lagi. Nah, kita coba merekonstruksi, begitu ya, merekonstruksi. Jadi kalau kita buat penampang memotong Danau Toba itu, seberapa besar sih, seberapa tinggi? Ternyata tidak terlalu istimewa dari sisi ketinggian. Garis merah putus-putus itu yang berada di atas rekonstruksi gunung itu adalah rekonstruksi ketinggian danau, ketinggian Toba Purba. Jadi kalau kita tarik garis hitam ke kiri, hanya 3.000 sekian lah. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa diameternya di bawah itu, kerucutnya itu luar biasa sekali, ya, dari 0 sampai lebih dari 100 kilo. Mungkin adalah gunung api terbesar yang pernah kita saksikan sekarang, ya, selain Yellowstone. Nah, warna merah yang berada di bawah kerucut gunung api itu adalah kira-kira volume magma yang diestimasi secara geofisika. Ya, tadi saya sampaikan di awal, volume yang keluar itu adalah 2.800 km kubik. Jadi kalau panjangnya adalah 100, kemudian lebarnya 28, sudah hampir semuanya itu keluar. Baru ketebalannya 1 meter. Hampir tidak mungkin, ya, magma reservoir hanya tebal 1 meter. Pasti masih ada sisanya. Nanti kita lihat, apakah benar letusan 74.000 tahun yang lalu itu sudah habis keluar semua, atau masih ada sisanya? Mungkinkah kemudian nanti pertanyaan berikutnya, letusan ini terulang lagi, gitu ya? Nanti di akhir ini saya akan tambah satu spotlight, yaitu adalah Sinabung. Ini yang kita khawatirkan. Sinabung ini berteman baik, posisinya dekat dengan Toba. Biasanya kalau kita berteman dengan orang, itu pasti ada kecocokan. Kalau kecocokan, biasanya karakternya mirip. Nah, ini Sinabung ini nanti mirip nggak dengan Toba? Itu kan pertanyaannya, nanti kita akan lihat. Lanjut lagi, Mas. Oke, Mas. Ya. Nah, kira-kira mungkin kita sekalian sambil lanjut, Mas, untuk ke offsetnya nanti kita sambil gini. Oh ya, baik. Nah, kira-kira ini tadi agak sedikit atas sebentar, Mas ini. Ya, gimana, Mas? Mas Oka ke atas sebentar. Saya ingin menyampaikan kenapa di atas Toba itu, di Toba itu bisa volume di sini. Kenapa volumenya besar sekali? Jadi kalau Toba itu suatu gunung, suatu kerucut diisi oleh 2 sumber. Gambar yang kiri itu berasal dari sobekan slab, jadi magma yang dari bawah masuk ke situ mengisi. Yang kedua itu dari subduksi yang berada di pantai barat Sumatera, dia menghasilkan magma jadi bercampur satu tempat yang sama sehingga volumenya menjadi luar biasa. Jadi bisa dibayangkan volume itu karena ada satu sumber, karena 2 sumber mengisi satu tempat yang sama, kira-kira begitu. Baik, lanjut. Oke. Bawah sedikit. Nah, ini lokasi sebaran Toba itu begini. Jadi cerita Toba itu akan bisa menjadi utuh kalau semua 7 kabupaten ini kemudian bersatu, karena cerita yang tadi, ya, yang dikatakan kalau Toba itu yang dikatakan HDT itu, ya, Haranggaol Dasitiktu, MTT atau OTT, ya, Oto Batu, itu tersebar di semua ini. Jadi ketika semua
daerah bersatu, maka cerita Toba ini menjadi komplit. Nah, nanti kita akan berjalan dari bawah ke atas ya, dari yang paling tua, batuan yang berada di bawah Danau Toba itu apa, kemudian sampai yang paling muda. Lanjut lagi, Mas Oka. Ya. Ya. Nah, penampang yang di bawahnya ini menariknya pantai sisi timur sama pantai barat dari Toba itu mempunyai distribusi batuan yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa Toba timur, Toba barat, Toba utara, selatan, nggak bisa, harus kita melihatnya seluruh sehingga kita bisa mendapatkan jejak rekaman Toba ini secara utuh begitu ya, dari tua ke muda. Baik, kita sekarang mulai masuk ini ke jendela yang pertama ya, jendela sebelum 74.000 tahun yang lalu. Nah, jadi kita udah nyampe di air terjun Situmurun, Mas. Ya, ini di lokasi pertama ya, Mas Oka ya. Ya. Lokasi kedua, lokasi pertama pengamatan ufologi. Nah, kita sudah sampai. Nah, ini di air terjun. Ini adalah batuan dasar, batuan yang dimana Toba itu tempat dia numpang, tumbuh. Ya. Ya, ini adalah batuan metasedimen. Jadi Bapak Ibu, apa itu metasedimen? Adalah batuan sedimen yang sudah mengalami metamorfosa, tetapi jejak-jejaknya masih terlihat. Bapak Ibu masih lihat ada kesan perlapisan dan lain-lain, gitu. Ya, jadi ada dua hal. Batuan dasar di bawah Toba itu ada batuan metasedimen dan ada juga batuan granit yang tidak terekspos di sini. Tetapi hampir di semua pulau Sumatera itu batuan dasarnya adalah granitik. Gitu ya. Nah, itu yang nanti akan berperan kenapa letusan gunung api di Sumatera itu bersemangat gitu ya, keras seperti orang Sumatera begitu ya, karena salah satunya bercampur dengan batuan dasar ini. Berbeda dengan gunung api yang di Jawa ya, yang lebih kalem gitu ya. Jadi ini kira-kira batuan dasarnya. Jadi kalau melihat ini ketinggiannya sampai kurang lebih 300 sampai 500 meter, batuan dasar itu tersingkap di lokasi ini dengan baik. Ya. Baik, Mas Oka, ini adalah sudah lokasi ini kita bisa lanjutkan. Ini umurnya lebih dari 1,3 juta tahun yang lalu, bahkan lebih tua ya. Ini adalah batuan-batuan dasar yang ditumpangi oleh Toba. Jadi Bapak Ibu bisa ke sini merapat gitu ya, pakai perahu bisa menyentuh langsung gitu ya. Masih ada kesan perlapisan dan lain-lain, itu batuan itu sudah jauh lebih keras karena sudah mengalami metamorfosa. Jadi Bapak Ibu ini juga cukup menarik. Jadi sebenarnya kita bisa ke lokasi ini tuh bisa menggunakan via perahu, baik itu perahu yang penumpang maupun juga perahu speedboat itu. Jadi bisa disewa di daerah Tuk-Tuk. Itu bisa, jadi kita bisa ke sini bisa melihat langsung lokasi air terjun Situmurun ini. Dan sebenarnya masih banyak juga lokasi air terjun lainnya yang bisa juga diakses dengan perahu. Jadi kita juga akan naik perahu lagi nih setelah ini. Ya Mas ya? Ya, betul. Ya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah batuan dasar yang terangkat, makanya dikatakan kemudian mekanisme Toba itu tektonovulkanik, gabungan antara tektonik dan vulkanisme. Nah berikutnya, ini agak sedikit lebih mudah ya, udah dalam waktu geologi kita ke air terjun Efrata, posisinya masih di barat dari Danau Toba. Nah, kita lihat, itu di situ posisinya yang lingkaran warna merah. Kalau Bapak Ibu melihat ini, pasti tidak akan menyangka bahwa Toba itu kemudian ya dalam tanda petik gitu ya, jadi gunung api yang luar biasa ganas begitu ya. Di air terjun Efrata ini komposisinya andesitis, itu yang saya gambarkan di lingkaran merah di kanan itu, di atas. Andesitis itu seperti gunung api pada umumnya yang di Jawa dan tempat-tempat lain yang biasanya mengalir membentuk lava. Tetapi sudah kelihatan bahwa Toba ini adalah gunung api yang sehat gitu ya. Dalam artinya kenapa? Karena volumenya meskipun dia lava, ketinggian air ini mencapai 500 meter. Artinya volumenya sudah luar biasa. Jadi saya sudah sampaikan tadi kenapa bisa memiliki volume yang luar biasa, karena di satu tempat diisi oleh dua sumber yang berbeda. Nah, grafik yang kanan atas itu menunjukkan yang horizontalnya SiO2, yang kanannya, yang vertikalnya adalah Na2O, K2O. Saya tidak minta Bapak Ibu bisa memahami itu, tetapi SiO2 itu saya analogikan dengan gula di dalam cairan teh. Jadi ketika SiO2-nya rendah, artinya gulanya sedikit. Artinya kalau gula itu pencampur, batuan ini belum mengalami pencampuran.
sehingga letusannya seperti biasa aliran lava saja berupa lelehan andesit seperti ini, melampar. Tidak ada yang menduga begitu ya. Jadi 1,3 tahun yang lalu sampai 1,2 ya seperti gunung api strato pada biasanya, keluarnya lava, ada sesekali piroklastik begitu ya. Nah, ini bisa dilihat di air terjun ini, tebalnya sampai 500 meter. Jadi kalau tebalnya 500 meter, ya pasti kita kebayang volumenya berapa besar yang ada di bawah sana. Ya. Bapak Ibu bisa menikmati suasana yang kontras gitu ya, bisa mendapatkan gunung api yang tipikalnya lava begini, karena periode-periode berikutnya lebih didominasi oleh abu vulkanik. Jarang sekali dijumpai lava yang sifatnya andesitis. Baik, kita sudah ke air terjun Evata. Kira-kira itu adalah lokasi di mana sebelum cerita letusan besar Toba dimulai. Jadi kita sudah melihat batuan dasarnya, kemudian ditumpangi oleh aliran lava yang ini. Nah, setelah ini mungkin kita ada stop set transisi ya, sebelum bermalam di penginapan pertama, karena tadi kita ceritanya berangkat pukul 12 kalau dari Jakarta itu, jadi sudah hampir tengah hari menuju sore ini. Silakan Mas Oka dibawa ke Istana Makam Raja ini. Ya, jadi di dekat lokasi ini juga kita ada sebenarnya stop set budaya, itu ada Istana Makam Raja Singamangaraja. Jadi ini salah satu stop set budaya yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Itu ada di titik ini. Kalau kita lihat Google 360-nya, kalau yang tadi karena air terjun Efrat memang tidak ada Google 360, jadi tidak bisa kita akses untuk ini. Nah, ini adalah lokasi makam Sisingamangaraja. Nah, dan di dekat lokasi makam ini kita akan ada salah satu tempat penginapan cukup menarik, yaitu di Desa Bakara. Desa Bakara ini katanya itu termasuk salah satu tempat destinasi, maksudnya tempat untuk bisa kita menginap yang sedang dikembangkan oleh Pokja di sana gitu. Nah, mungkin ini sekilas dari lokasinya, nanti untuk dalamnya sendiri itu seperti ini. Dari makam Istana Raja Singamangarajanya. Nah, oke, mungkin lanjut. Setelah dari sini kita akan menginap nih di Desa Bakara. Nah, ini adalah salah satu penginapan ikonik lah untuk di daerah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau berdasarkan infonya, untuk menginap di sini tuh kisarannya itu sekitar 150.000 sampai 100.000 per malamnya. Nah, ini juga yang dikembangkan oleh Pokja di sana. Nah, ini kita ada Google 360-nya. Dari daerahnya di sekitaran desa tradisional. Kita akan, jadi kita posisinya sekarang kita sudah malam nih. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, memang karena kita sedang istirahat di Desa Bakara ini, monggo Bapak Ibu sekalian yang kalau ada pertanyaan bisa raise hand, nanti kita bisa diskusi bareng di sini. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian kepada Mas Mirzam. Oh, ada 2 orang sepertinya yang bertanya. Monggo Mas, siapa ini? Oh, untuk Mas Kristofik, monggo Mas. Terima kasih Mas moderator. Ini ya Mas. Pertanyaan buat Mas Mirzam. Terima kasih Mas Mirzam atas turnya. Saya ingin bertanya tentang letusan tadi, Mas. Yeah. Jadi sebenarnya ledakan itu menjadi sangat besar dan menjadi sangat-sangat super dan digolongkan menjadi super volcano itu karena mungkin kandungan gasnya juga kali ya Mas Mirzam ya? Iya. Nah, apakah itu ada kaitannya sama jenis batunya Mas ataupun sudut penunjang dari si lempengnya Mas? Baik Mas Kristofik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita belum melihat produk letusan yang besar 74.000 tahun yang lalu gitu ya. Tetapi dikatakan super volcano itu by definisi adalah sebenarnya satu, selain VEI-nya, Volcanic Explosivity Index-nya di atas 8, adalah volumenya yang dikeluarkan. Nah,
tadi karena kita berhubung baru melihat dua stop site gitu ya. Stop site yang pertama adalah batuannya yang metasedimen, dan batuan dasar satunya itu sayang tidak tersingkap di sini yang granitik. Jadi kenapa gunung api itu bisa meletus besar? Sebenarnya ada 3 hal bisa meletus eksplosif. Satu, karena magmanya kental kan viscosity-nya gitu ya. 2, adanya sumbat lava yang menutup gitu ya. Jadi kalau panci fresh flow itu kalau ditutup itu maka tekanannya akan menjadi tinggi. Yang ketiga, adanya air yang terpanaskan sehingga menambah tekanan. Nah, di dalam case-nya Toba, batuan tadi yang batuan dasar yang tua tadi yang metasedimen itu banyak mengandung komposisinya CaCO3. Nah, CaCO3 itu kemudian ketika bereaksi berubah menjadi CO2. Nah, CO2 itu akan mengentalkan magma, Mas Kristofi. Nah, itu yang menyebabkan letusannya kemudian menjadi sangat eksplosif sekali. Nah, catatan-catatan di dalam literatur yang sudah publish itu kandungan gas CO2-nya itu dari setiap letusan, ya. Tentu setelah yang tadi ya, yang Ranggaul itu ya, yang tadi kan artinya masih andesitik ya. Yang setelah letusan itu kandungan CO2-nya tinggi sekali. Nah, kayaknya yang berperan itu selain kekentalan dipengaruhi oleh CO2 adalah kandungan CO2 tadi. Nanti kita akan lihat seberapa signifikan kemudian batuan dasar itu bisa merubah batuan, menaikkan nilai SO2 sehingga dia menjadi lebih pekat pada hari kedua dan hari ketiga. Itu Mas Kristofi ya, jawaban saya sementara ya. Ya. Terima kasih Mas Mirzam. Sama-sama. Jadi di penginapan ini memang kita setting buat bermalam, buat berdiskusi begitu ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi tadi ya, Mas Oka ya. Sebelum ini sudah hampir subuh nih, di subuh kita sarapan harus jalan lagi kayaknya. Ada pertanyaan dari Mas Stanley kayaknya ya. Ya, oke ya Pak Mirzam, terima kasih atas penjelasannya. Saya tadi mendengar yang disampaikan Pak Mirzam tadi mengenai keberadaan batuan yang tua tadi, mengenai batuan sedimen bisa mempengaruhi tipe letusan yang sangat eksplosif di Pulau Sumatera ini atau karena gunung vulkanonya Danau Toba. Mungkin yang membedakan, yang mempengaruhi atau mekanisme dari metasedimen itu sehingga mempengaruhi tipe letusan itu bagaimana Pak ya? Iya baik Mas. Jadi di dalam batuan ya, karena batuan dasar itu otomatis artinya batuan yang tempat Toba itu tumbuh. Artinya ketika magma Toba itu bergerak ke atas dia akan berinteraksi. Nah, peran batuan dasar di sini yang kemudian akan menentukan apakah letusannya akan menjadi seperti apa. Ya. Jadi ketika batuan itu kayak SiO2, misalkan seperti granit yang di Bangka Belitung, yang saya pikir juga ada di bawah sini dari rekaman data geofisika, itu akan mengentalkan. Di SiO2 itu semakin tinggi nilai SiO2-nya, maka dia akan semakin panjang rantainya. Jadi kalau Bapak Ibu itu adalah individu rantai, sebagai individu SiO2, ketika SiO2 semakin banyak, artinya tangan Bapak itu sama Bapak Ibu ini berpegangan satu sama lain, sehingga semakin sulit bergerak. Itu dalam case SiO2. Nah, di metasedimen tadi, CO2 juga berperan yang sama. Kalau kita punya gula, yang mungkin saya analoginya kurang pas, tapi kira-kira gini, kalau gula itu ditambah air, gula itu akan menjadi encer. Ya, gula itu akan menjadi lengket gitu ya, karena ada air. Ditambah lagi menjadi sirup, ditambah air lagi akan menjadi air manis. Tapi kalau gula itu kemudian tidak tutup rapat wadah gulanya, kemudian berinteraksi dengan udara, CO2 itu menggumpalkan gula. Jadi kadang-kadang Bapak suka sulit mengambil gula di dalam tempat gula. Oh, itu karena kurang rapat. Nah, itu begitu cara kerjanya. Jadi batuan dasar tadi yang kayak komposisi CaCO3 itu akan menyebabkan magma itu menjadi menggumpal. Nah, kalau menggumpal, akibatnya adalah pilihannya seperti bisul. Bisul itu kalau isinya masih cair belum matang, dipejet keluar darahnya ya ngalir gitu. Tapi begitu sudah menggumpal matang, dipejet, nah itu menyembur. Kira-kira gitu sederhananya, Pak Stanley ya. Mudah-mudahan menjawab. Nanti kita masih ada contoh di hari kedua dan hari ketiga begitu ya, yang cukup menarik begitu ya.
dan lokasinya itu terdistribusi dengan rata. Jadi Toba ini saya pikir ini juga ya punya kearifan lokal sehingga semua ingin merasakan, mempunyai peranan yang penting dalam menceritakan Toba karena distribusinya itu merata di sekitar Danau Toba. Begitu Pak Sandy, mudah-mudahan menjawab ya. Oke Pak Sandy ya. Ya. Ini sebenarnya ada Pak Daru yang tanya. Mas Daru, silakan. Mungkin karena ini Mas sambil ditanya nanti Pak Daru juga nanti karena kita udah berhubung pagi kita sambil siap. sambil ditanya sambil jalan. Monggo Pak. Iya. Monggo Pak Daru. Oh langsung ya, oke, sambil jalan. Mas Mirsam, ini ingin tahu aja letusan Toba terakhir kan 74.000 tahun yang lalu ya. Betul. Nah, ini kaldera super kaldera besar gitu. Faktor apa yang menyebabkan setelah ada letusan besar terus kemudian diam? Kalau kita belajar dari kaldera yang lain, misalnya seperti Rinjani, Batur atau Bromo, kan selalu menyisakan kan ada gunung api aktifnya, entah di tengah-tengahnya, entah di pinggir kalderanya itu ya. Sementara Toba begitu meletus besar terus berhenti atau relatif berhenti. Mungkin ada hipotesis geologinya apa yang menyebabkan seperti itu? Baik, sambil jalan ke hari kedua Pak Daru, terima kasih. Nah, tadi yang keluar tadi 28 km kubik itu, kalau kita menghitung panjangnya 100, lebarnya 28, maka sudah hampir seukuran Danau Toba, kurang 2 km ya. Jadi memang volumenya sudah luar biasa sekali Pak Daru. Jadi sekarang dibilang diam itu sebenarnya kalau saya melihatnya dari sisi vulkanologi, ini lagi pengisian nih. Oh, sedang mengisi. Tadi sedang mengisi. Gitu. Nanti makanya setelah ini kita akan lihat karena ada beberapa yang kemudian sepertinya gunung api kerucutnya itu mulai keluar dari daerah Tutuk, dari daerah Pusuk Bukit gitu, Pendapur dan lain-lain. Iya. Oke Pak, wah ini udah ternyata kita sudah di atas kapal lagi nih Pak. Mas ya, ini sekarang kayaknya kita menghadap kemana nih Mas? Ini apa? Baik. Kita sudah sampai ke letusan yang pertama, Haranggaul Dasitiktu. Nah, ya, Haranggaul Dasitiktu. Ya, jadi ini adalah tuf yang pertama, sudah mulai berubah. Letusan yang tadi aliran sekarang sudah berubah menjadi letusan yang didominasi abu vulkanik karena dia eksplosif. Kita beruntung ya, di HDT ini belum meletus besar karena dalam catatannya HDT ini temperaturnya cukup tinggi sehingga kalau suatu larutan temperaturnya cukup tinggi, maka dia akan cenderung menjadi encer. Bapak Ibu punya mentega sama coklat, itu kalau temperaturnya rendah, dia menggumpal keras. Tapi kalau temperaturnya tinggi, maka dia cukup encer. Nah, HDT ini, kalau kita lihat ini bentuknya, ya, warnanya putih, dominasinya dan lain-lain, artinya kandungan SiO2-nya sudah sangat tinggi. Sebenarnya ini sudah siap meletus, nih, sudah memberikan tanda-tanda sebenarnya bahwa saya sudah lahir dengan wujud yang berbeda. Kalau tadi berwarna gelap sebelumnya, nah di HDT ini coba kita lihat di slide-nya. Belum terlalu jelas ya. Nah, ini saya menunjukkan. Nah, di gambar ini, di lingkaran ini, dia sudah mulai bergeser, lingkarnya warna kuning. Jadi SiO2-nya sudah mulai geser ke kanan. Dia sudah mengatakan, saya sudah banyak gulanya sekarang, sudah mulai kental, ya. Untungnya temperaturnya tinggi ya. Jadi meskipun sudah mulai kental karena dia tinggi, dia akan tetap encer. Maka keluarnya HDT itu juga masih di sekitar titik merah di gambar peta inset ini. Jadi tidak jauh-jauh situ. Diameternya juga tidak terlalu besar. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini bisa mengunjungi HDT ini adalah pertama kalinya nih ya. Toba itu mengalami transformasi dari gelap menjadi warna putih karena kandungan tadi sudah mulai banyak kandungan SiO2-nya sudah mulai kental, tapi temperaturnya tinggi. Nah, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat foto-foto di sini, ya, ada kekar kolom, ada flame structure, itu mengindikasikan well-ditube. Well-ditube artinya apa? Temperaturnya tinggi, kemudian keluar dalam waktu terus-menerus, dalam waktu terbilang singkat. Jadi letusan yang pertama ditumpangi sama yang berikutnya, tumpangi lagi sama berikutnya, sehingga ada namanya flame structure, flame texture ini. Dia pipih-pipih, gitu ya. Nah, ini sudah mulai nih. Ini ada di utara Danau Toba. Ini umurnya HDT ini sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Dia sudah mulai berubah seperti Toba yang sekarang, tetapi belum seeksplosif 74.000 tahun yang lalu. Nah, kita masuk ke berikutnya, kita jalan ya. Dari HDT
Nah, kita masuk ke namanya OTT, Old Tubatu. Nah, letusan besar pertama kali ini akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi, gitu ya. Ketika dia semakin asam, semakin kental, dan temperaturnya turun. Temperatur HDT yang sebelumnya adalah sekitar 850, kemudian drop menjadi sekitar 700 saja, maksimum 750. Pengurangan 100 derajat itu menyebabkan magma kental ini tidak bisa lagi dalam bentuk cair sehingga dia meletus besar. Nah, ini berada di selatan, di dekatnya Uluan ya. Jadi kaldera dari ini kita bisa lihat warnanya putih dominasinya. Nah, itu kita lihat di sini di daerah Bakara. Nah, sebenarnya kaldera OTT itu berada di selatan Danau Toba yang sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peta itu ada dataran sedikit di daerah Uluan itu, nah kurang lebih posisi OTT itu adalah di sana, di selatannya Pulau Samosir. Nah, kita lihat dari diagram ini, yang geokimia itu lingkarannya sudah mulai bergeser ke kanan, semakin pekat. Jadi sudah semakin kental, adonannya sudah semakin kental, temperaturnya turun 100 derajat, drop, maka tidak bisa lagi letusan besar. Ya. Kalderanya, tapi tidak sebesar kaldera sekarang, mungkin hanya hampir 2/3-nya, ya mungkin 1/3 atau 2/3-nya, jadi tidak terlalu besar. Jadi kurang lebih batas utaranya itu adalah Pulau Samosir, kemudian sampai batas selatan dari kaldera yang sekarang. Ya. Baik, ini volumenya cukup besar kehilangan, ya, cukup besar kehilangan pada waktu ini. Jadi keluar volumenya sudah cukup banyak. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ketika ini di OTT ini umurnya sekitar 800.000 tahun yang lalu, kita lanjut nih ke namanya yang berikutnya adalah NTT, Middle Tobata. Nah, mungkin kita bisa jalan, Mas Oka. Ya. Lokasi yang di bawahnya. Nah, dalam perjalanan kita ini sekarang kita kayak melintasi waktu, Mas ya. Dari tadi yang lebih tua sehingga mulai makin muda ini ya secara umur. Tadi di 800.000, sekarang di 501.000 tahun yang lalu. Nah, ini yang dikatakan sebagai Middle Tobata. Di OTT tadi, karena kehilangan sudah banyak, MTT dia keluar tapi tidak terlalu banyak volume yang dikeluarkan. Bahkan tidak ada pernah catatan produk dari MTT ini dijumpai di luar dari Danau Toba. Semuanya masih berada di bawah. Ya, ini kurang lebih pusat erupsinya itu di bagian utara. Di bagian utara. Warnanya sama, ya, tidak berubah, warna tetap putih dan lain-lain. Begitu mengindikasikan bahwa dia memang kandungan silikanya sudah banyak, sudah kental juga. Bapak Ibu bisa datang ke sini melihat langsung, bisa pakai ya dari tuk-tuk juga bisa Bapak Ibu mendatangi gitu ya, atau dari Pusuk Bukit Bapak Ibu bisa mendekati. Nah, kalau kita balik ke peta lokasinya, nah itu berada di ujung utara ya. Jadi lokasi sumber erupsinya yang MTT juga sekitaran situ. Jadi tidak ada catatan ini dijumpai di luar dari Danau Tobanya, posisinya di sana. Nah, itu kalau kita lihat lingkaran merahnya yang di geokimia, itu SiO2-nya sudah luar biasa tinggi, tetapi temperaturnya lagi-lagi cuma sekitar 700-an. Karena temperaturnya sama, volumenya sudah berkurang diambil letusan sebelumnya, letusan MTT ini produknya ya hanya di Toba saja. Ya. Nah, ini yang kemudian transisi. Dari tadi letusan sebelumnya 800 ke 500, itu dia istirahat kurang lebih sekitar 300.000 tahun, gitu ya, atau 250.000 tahun, karena tadi 350.000 ya. Nah, berikutnya ada jeda yang cukup lama. Dari 500.000 ini, kemudian kita berubah sampai 74.000 tahun yang lalu, ya. Nanti kita masuk ke letusan yang kita tunggu-tunggu, ya. Baik, setelah ini kita akan lihat apa konsekuensi dari letusan ini ya, yang didominasi memang produknya berwarna putih. Kita akan mengunjungi pantai pasir putih di Parbaba. Mungkin Mas Oka bisa menjelaskan dulu gitu ya, akses ke sana, kemudian fasilitas apa saja yang ada di sana, Mas Oka. Wah, ini menarik sekali. Saya kira ini saya lagi di pantainya di Bali, Pak. Ini saya kira lagi di Nusa Dua ini, pantainya warna putih semua nih, Pak. Apa ini sama, Pak? Atau beda ini? Nah, ini pantainya berbeda dengan pantai yang di Nusa Dua atau nanti kalau kita lagi di Lombok ya, kalau di sana ya, didominasi oleh fosil dan lain-lain, kalau di sini didominasi dari
rombakan batuan-batuan abu vulkanik, begitu ya. Saya nggak tahu ya sudah dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain atau belum. Kalau di Jepang, pasir-pasir vulkanik ini selain sebagai bahan bangunan, sekarang sudah digunakan sebagai bahan kecantikan, pengganti lulur. Nanti mungkin boleh dicoba di sini ya, dikembangkan begitu ya. Bahwa karena sifatnya yang sangat kohesif sekali, begitu ya, bisa mengangkat material, kemudian juga dia abrasif, kemudian tapi absorpsinya tinggi, dia bisa mengangkat kotoran dan lain lebih baik daripada bahan-bahan lainnya nih. Ini mungkin nanti bisa ada ide mungkin ya kalau buat pengembangan gitu ya. Terapinya terapi pasir pantai putih begitu ya, bukan selain dikombinasikan dengan terapi ikan. Jadi beda secara komposisi Mas Oka. Menarik juga. Mungkin sekedar untuk informasi Bapak Ibu, jadi ini memang lokasinya itu ada di peta itu ada di daerah sini. Ini itu juga daerah ini di Samosir ya, di Pulau Samosir. Nah ini akses untuk tempat penginapan, untuk tempat makan itu cukup terjangkau di sini. Nah ini pantainya tadi ini juga Pantai Putih Parbaba ini ada tiket masuknya. Tiket masuknya itu juga cukup terjangkau. Jadi yang orang dewasa itu kurang lebih itu 2.000 dan anak-anak itu 1.000 rupiah. Jadi ternyata walaupun kita ada di tengah-tengah pulau ya Mas, ternyata kita bisa ketemu juga pasir Pantai Putih ya. Ya, menarik juga. Nah mungkin habis ke sini mungkin lanjut kemana lagi Mas? Kita lanjut ke lokasi berikutnya nih. Ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Ini yang dikatakan sebagai ya YTT yang Toba Tuf ya, yang sudah membuat dunia berubah di sekitar 74.000 tahun yang lalu. Nah, ini lokasi yang pertama. Di lokasi 11 ini mungkin bisa balik dulu ke foto tadi ya, nanti supaya Nah, ini bisa dilihat ya, warnanya atasnya kemerahan gitu ya. Warnanya atasnya kemerahan. Artinya apa? Proses pembentukan tanah itu sudah terjadi. Bapak Ibu kalau membayangkan proses pembentukan tanah itu kurang lebih 10 cm itu kecepatannya rata-rata sekitar 2.000 tahun. Jadi kalau kita ini punya berapa senti, harus berapa tahun dia sudah tersingkap. Nah itu yang kemudian bisa menceritakan seberapa cepat sebenarnya Pulau Samosir itu terangkat sehingga tanahnya muncul setebal ini. Ini di pantai bagian timur ya, di daerah Uluan. Nah kita lihat fotonya. Sekarang masuk ke ini foto 360-nya itu, Mas tadi. Mas. Nah, ada 2 jenis abu vulkanik letusan 74.000 tahun yang lalu. Yang ini adalah yang welded tuff. Artinya ketika dia meletus, kemudian diendapkan di sana, tidak ditumpangi oleh abu berikutnya dalam volume yang signifikan, sehingga masih loose itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil dengan tangan atau dengan benda sedikit yang lebih keras itu mudah diambil, ya. Nah, sehingga kita mudah mengambil, kemudian bahkan terbentuk tanah di sini. Nah, tapi kalau kita bandingkan ya di lokasi nanti yang berikutnya, nah kalau di sini jadi pembentukan tanahnya sangat intensif sekali pelakukannya, kita bisa melihat. Nah, kita maju coba Mas, ya. Jadi sepanjang jalan ini melihat ke sana juga masih sama, ya. Didominasi warnanya kemerahan dan lain-lain, artinya proses pelakukan ini intensif di sini. Proses pelakukan selain dikontrol oleh climate juga dikontrol oleh litologi asalnya, ya. Jadi kalau batuan asalnya loose sehingga air mudah diinfiltrasi, mudah berinteraksi, pembentukan tanahnya akan intensif seperti di sini, ya. Ini persis seperti Bapak Ibu melihat tanah biasa saja. Nah, sekarang kita balik lagi ke lokasi field trip tadi, Mas. Ke PowerPoint. Kita lihat letusan 74.000 tapi di lokasi yang lain, di pantai timurnya. Coba sekarang kita ke bawah. Ya. Nah, nih. Secara fisik penampakannya sangat berbeda sekali ya. Kalau di lokasi sebelumnya itu didominasi warna kemerahan akibat pelakukan tanah. Nah, di sini warnanya lebih putih keabu-abuan, tanah penutupnya sedikit. Nah, ini katakan sebagai welded tuff. Kok bisa di sisi timurnya ada tanah, di sebelah baratnya tidak berkembang tanahnya. Nah, ini menceritakan sesuatu. Pada waktu Toba itu meletus, angin itu lebih bertiup dari timur ke barat. Ya. Akibatnya produk yang jatuh ke sebelah timur
itu tidak ditumpangi oleh produk berikutnya. Tapi yang di sebelah barat ini yang ditunjukkan kursor oleh Mas Oka ini yang sekarang, ya, itu ditindihi oleh produk berikutnya sehingga dia menjadi lebih keras. Karena menjadi lebih keras, ya, di sini menjadi lebih tebal, kemudian proses proses pembentukan tanah menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sisi yang berada di sebelah timur. Nah, ini adalah hasilnya. Di foto itu kita lihat, tanahnya ada tipis tapi tidak setebal tadi. Nah, kita akan lihat apakah benar bahwa distribusi abu itu ternyata pada waktu toba meletus, angin cenderung bertiup dari timur ke barat. Nanti kita akan lihat, harusnya di tempat lain, tidak hanya di sini, di belahan dunia pun akan begitu. Baik, ini kira-kira ya. Ketebalan toba tuf ini kurang lebih kalau yang tersingkap di atas permukaan air sampai 600 meter, tetapi dari data pemboran dan data geofisika dan lain-lain itu ketebalannya sampai di bawah kedalaman itu sampai ada yang mengatakan 1000 bahkan lebih dari itu. Bisa dibayangkan ya. Jadi volumenya itu kalau ketebalan itu lebih dari 1600 itu berapa banyak yang dikeluarkan dalam satu waktu yang sama. 20 harinya toba berbeda dengan 20 harinya Krakatau pada waktu abad kelima, ya. Jadi volumenya luar biasa, tapi dikeluarkan dalam waktu yang sama. Itu ratusan toba, kemudian tinggi kolom erupsinya itu mencapai 80 km dari estimasi tekanan dan temperatur yang dibuat oleh beberapa para peneliti. Ya. Baik, ini sudah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat apa implikasi dari letusan ini dan sebarannya di belahan dunia lain, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat distribusi api toba di dunia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar A itu, titik kuning yang ada di Pulau Sumatera itu adalah toba kaldera. Kemudian jauh ke barat sampai ke Afrika Selatan, itu ada site namanya PPS 5 dan VBB. Jaraknya 8.937 km. Saya bulatkan saja ya, menjadi 9.000 km. Ya. Berapa ketebalan di titik itu yang jaraknya 9.000 km? Bapak Ibu bisa lihat gambar di sebelah kanan. Seperti papan catur itu, ya, setiap kotak itu menunjukkan vertikal horizontalnya 1 meter. Pada jarak 9.000 km dari sumbernya, ketebalannya masih kurang lebih 1 meter. Ya, bahkan ada beberapa yang lebih. Jadi luar biasa ya. Jadi mengalir terkirim 9.000 km ke arah barat sampai ketebalan itu masih 1 meter lebih. Nah, ini yang kemudian menarik. Di Afrika Selatan, ya, di lokasi tadi di PPS 5 dan di VBB itu adalah dua lokasi arkeologi yang berjarak masing-masing 8 km, ya, tetapi menyimpan sejarah letusan toba yang berbeda. Di PPS 5 sedikit sekali dijumpai artefak, begitu ya. Kalau ada artefak itu dia dijumpai artefaknya di bagian bawah dari endapan tufa toba tadi. Nah, sementara di VBB yang jaraknya hanya 8,7 km, artefak itu sangat kaya sekali. Bahkan dijumpai artefak tepat di atas endapan terakhir dari abu vulkanik. Nah, dari sini kemudian orang melakukan riset, melakukan hipotesa bahwa ya nenek moyang kita 74.000 tahun yang lalu itu ya di Toba itu dia bisa survive melewati letusan Toba, gitu ya. Letusan Toba ini yang konon katanya ya membuat populasi menurun, ya. Karena apa? Karena ya zaman es yang harusnya datang setiap 100.000 tahun sekali itu dia dipercepat akibat letusan Toba sehingga 7.000 tahun lebih awal, gitu ya. Tapi alih-alih manusia yang tinggal di Afrika ini musnah, begitu ya, ternyata mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan dijumpainya artefak di atas letusan Toba yang tadi. Jadi sudah cerdas mereka. Di PPS 5 mereka merasa tidak aman, dia pindah ke VVB, kemudian mereka berkumpul di sana, kemudian ya, artefak-artefak itu dijumpai di atas endapan Toba yang terakhir. Barulah kemudian cerita itu mereka nanti bermigrasi ke arah timur sampai ke Australia, begitu ya. Jadi saya sekilas sampaikan di Australia itu ada binatang namanya Dryptodon, itu semacam marsupila raksasa, entah dia kanguru, entah dia koala, gitu ya, yang tiba-tiba musnah, konon katanya karena letusan Toba, gitu ya, karena letusan Toba. Tapi sebenarnya kepunahan 45.000 tahun yang itu sebenarnya bertepatan dengan Homo sapiens masuk ke sana, gitu ya. Nah itu di dalam buku Sapien kalau Bapak Ibu baca, begitu ya.
ilmuwan mencoba menjernihkan, membalikan nama baik Sapien, tapi ternyata pas mereka hadir masuk ke Australia, saat itu juga para raksasa di Australia itu kemudian pada punah, ya. Jadi alih-alih letusan Toba ini memusnahkan manusia di Afrika, tapi sepertinya mereka beradaptasi semakin canggih, berburu begitu sehingga dia bisa bermigrasi ke timur. Nanti itu Pak Aswan lah yang ceritanya. Saya lihat ada Pak Aswan di sini. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat seberapa besar letusan Toba. Kita akan ke bawah lagi. Nah, ya, gambar yang pertama itu ya adalah grafik gambar yang menunjukkan antara luas area, ya. Maaf itu tertutup ya. Jadi kalau menurut klasifikasi yang ini untuk membuktikan itu gambar yang atas antara F itu yang vertikal dan horizontal itu adalah luas area yang di cover, ya. Luas area maksimum untuk diagram itu adalah 500 km persegi. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat gambar yang kedua sebelah kanan. Itu adalah gambaran sebaran abu vulkanik Toba yang lebih condong ke arah barat. Berarti benar ya. Pada waktu itu angin bertiup dari timur ke barat sehingga lebih condong lingkarannya itu ke arah barat, sehingga lebih banyak dijumpai di Afrika Selatan dan lain-lain daripada di Asia bagian timur. Kalau melihat luasan itu, ya, yang lebih dari 500 km persegi, ya, letusan Toba itu bisa dikatakan tidak terdefinisi ya, dengan klasifikasi yang kita punya dari klasifikasi Walker 1973 itu. Tidak masuk, mentok sudah, ya. Kalau speedometer itu sudah nggak bisa mentok lagi, kecepatan Bapak atau kekuatan luar sudah sangat mentok. Nah, gambar yang ketiga, letusan Toba itu ternyata peringkat kedua. Letusan dalam sejarah yang pernah terjadi supervolcano yang ada di bumi. Letusan pertama yang paling besar adalah yang warna merah, yang namanya Wahwah Spring. Itu kejadiannya di Utah, ya, lokasinya. Gambarnya itu 5.000 kali letusan St. Helen pada waktu tahun 1980-an meletus. Nah, terus bertanya berapa besar probabilistiknya, ya. Jadi ya sejak 30 juta tahun yang lalu itu letusannya kurang lebih 46 kali. Dengan melihat rata-rata itu, maka letusan seperti Toba lagi, ya, entah di mana lokasinya, belum tentu di Toba itu, dalam 1 juta tahun mendatang itu hanya 75%. Hanya 75%. Jadi hampir dipastikan mungkin manusia tidak akan berpapasan lagi, gitu ya. Dan hanya 1%, sekitar 400 sampai 7.000 tahun mendatang, letusan seperti Toba akan terjadi. Jadi melihat data statistik itu, ya, 400 tahun kemudian itu baru letusan pertama akan terjadi. Itu 1% possibility-nya dengan melihat data statistik itu. Baik, itu kita sudah masuk ke letusan yang utama. Sekarang kita sebelum mengakhiri hari kedua, mungkin Mas Oka akan membawa dulu ke ini nih, slide-slide tentang ya budaya yang berada di sini. Silakan. Ya, ini sangat menarik sekali, Mas. Kayaknya para peserta ini geowisatawan juga kayaknya nggak nyangka ternyata Toba itu termasuk yang wow, letusannya super volcano kedua ya setelah Wahwah Spring ini. Ya, untuk kita refreshing sedikit, jadi kita akan mengunjungi salah satu site budaya yang ini nggak boleh bagi Bapak Ibu sekalian kalau memang berkunjung ke Toba itu tidak boleh melewatkan ini. Ini Tari Sigali-Gali. Nah, ini Tari Sigali-Gali bisa di lokasi pementasannya itu ada di daerah ini. Kita bisa lihat 360-nya. Ini termasuk sangat unik. Jadi Tari Sigali-Gali ini sebenarnya ini ada kaitannya dengan cerita penduduk di sana terkait rajanya dulu pernah sakit dan dia sakit karena anaknya. Kalau saya baca itu adalah anaknya karena sakit, meninggal, dan akhirnya boneka ini diumpamakan sebagai anaknya. Nah, dalam tariannya ini, si boneka ini cukup unik. Jadi boneka ini ada dalangnya di belakang itu, di belakang dari bonekanya. Jadi bonekanya itu nggak mau nari kalau ibu-ibu bapak atau sekalian tidak ikut nari gitu. Ini juga jadi hal yang sangat unik nih. Sambil kita, kalau misalkan setelah pandemik ini, Bapak Ibu sekalian kita jalan-jalan ke Toba, kita juga bisa refreshing ke sini nih, sambil mengunjungi tempat Tari Sigali-Gali ini. Nah, kalau untuk biayanya sebenarnya sendiri itu juga sukarela. Jadi
setelah kita menari bersama boneka si Gale-Gale ini, nanti biasanya uang itu bersifat sukarela, Ibu Bapak sekalian. Nah, di dekat sini juga, mungkin karena ini sudah mulai sore ya, secara virtualnya kita akan mampir ke tempat penginapan kita, Pak Mas Mirzam. Iya, kita bermalam dulu ya. Iya, kita bermalam. Ini ternyata sudah 2 hari, cepat banget Mas ya. Sudah 2 hari. Secara virtual ya. Ternyata sejam itu udah 2 hari kalau secara virtual. Nah, ini menarik banget. Ya ini di daerah Tuk-Tuk ya, ini sebenarnya Samosir, tempat akomodasi itu termasuk banyak sih di daerah Tuk-Tuk. Nggak hanya Samosir Villa Resort ini, ada juga Samosir Cottage dan lain-lainnya. Tergantung Bapak Ibu sekalian. Tapi ini termasuk yang direkomendasikan lah untuk Bapak Ibu untuk menginap di sini. Itu kisaran untuk menginapnya sendiri itu kurang lebih sekitar Rp500.000 per harinya. Ini juga udah cukup menarik untuk kita. Nah, sembari kita istirahat nih, Mas, mungkin kita bisa diskusi lagi nih tentang perjalanan kita di hari kedua nih. Kayaknya pasti ada yang sudah pengen nanya sih, Mas. Iya. Sambil makan malam api unggun kita diskusi lagi ya. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait gini, monggo raise hand-nya, nanti biar panitia akan membantu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi kayaknya ada ya benar. Tadi kayaknya ada pertanyaan nih dari Pak Kusni kalau nggak salah. Pak Kusni. Iya. Itu kalau nggak salah di chat tadi itu mohon info jenis batuan dan proses letusnya sehingga bisa menghasilkan kaldera yang sedemikian besar. Tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Mas Mirzam. Nggak apa-apa, mungkin saya review lagi ya sambil Bapak Ibu istirahat di sini, menikmati makan malam. Baik, selamat sore Pak Kusni. Jadi letusan yang menghasilkan kaldera besar itu baik dimulai dari OTT yang Oto Batu, kemudian MTT dan juga yang terakhir yang Tobatu itu semuanya komposisinya SO2-nya tinggi ya, dasitik sampai rhyolithic gitu ya. Kenapa kemudian itu bisa sangat eksplosif sekali? Bukan semata-mata karena SO2-nya dia tinggi sehingga dia kental, tetapi peran temperatur yang relatif rendah semakin menggumpalkan, kemudian kandungan gas CO2 dari batuan metasedimen tadi, kemudian juga kandungan SO2 tambahan dari batuan granitik menjadi kombinasi gitu ya. Nah, dikombinasi dengan selang waktu lagi, kayak contoh tadi kita dari OTT ke MTT itu jeda waktunya 350.000 tahun, sehingga tidak terlalu lama gap waktunya. Sehingga setelah kehabisan volume di OTT, di MTT dia keluarnya hanya sedikit saja di dalam kaldera. Tetapi dari MTT ke yang Tobata VTT itu jedanya dari 500.000 ke 74.000 itu hampir 450 tahun lebih ya. Sementara kemudian batuan itu berasimilasi semakin asam, semakin kental, volumenya sudah bertambah banyak, letusan besar itu kemudian terjadi di YTT tadi. Ya, kira-kira begitu. Oke, mantap. Ini ada yang bertanya ini dari Pak Aswan ini ya. Ya, ada Pak Aswan nanyakan terkait bahas ulang dong, tolong pembentukan welded tooth tadi yang di Toba, Pak. Ya. Baik Pak Aswan, sebenarnya pembentukan welded tooth itu ya sebenarnya berkaitan dengan letusan eksplosif yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif singkat. Jadi katakan ya letusan pertama gitu ya, baru mengendap, temperaturnya tinggi, disusul lagi letusan berikutnya. Sehingga tertumpuk sedemikian rupa, bagian bawah itu panasnya tidak hilang, nah bagian yang bawah itu kemudian dikatakan sebagai welded tooth ya, yang terlaskan. Nah, kenapa tadi di welded tooth itu, di letusan Jangkang Toba itu muncul di bagian pantai baratnya, sementara bagi pantai timurnya tidak? Karena ternyata distribusinya pada waktu Toba itu meletus, itu angin itu bertiup dari timur ke barat, sehingga akumulasinya banyak di barat, Pak Aswan. Jadi letusan pertama disusul berikutnya ketindihin lagi, sementara yang di sebelah timur relatif tidak banyak tumpang tindih begitu ya, karena anginnya ditiup dari timur ke barat, sehingga
hasilnya baditus tidak terbentuk di sana. Nah, setelah sekian tahun, yang terjadi adalah seperti ini, ya. Di pantai baratnya baditusnya masih tersisa, kokoh dindingnya dengan baik sampai 600 meter lebih ketinggiannya, sementara di pantai timurnya tanah yang sudah terjadi. Nah, kira-kira begitu Pak Aswan, mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Aswan. Nah, ini juga ada pertanyaan sambil kita jalan lagi untuk ke hari ketiga. Ada dari pertanyaan dari Pak Zinti. Oh iya, iya. Monggo, ya, baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, ada 2 sih pertanyaannya. Yang pertama, itu bagaimana proses pembentukan dari Pulau Samosirnya ya Pak ya? Jadi bisa sebesar itu, kalau tadi kan di awal itu kan Van Bemmelen itu bilang tektovulkanik ya. Nah itu apakah lebih dominan dari proses vulkaniknya atau tektoniknya yang apakah itu hanya pure pengangkatan atau ada determinan lain seperti faktor vulkaniknya. Terus yang kedua, kemarin saya sempat berkunjung ke daerah Parapat sama ke Tomok bulan awal Maret, itu kalau tidak salah belum ada info terkait Geopark Toba itu menjadi Geopark Global Geopark Network. Tapi kan di awal presentasi tadi udah masuk ke UNESCO Global Geopark ya Pak ya. Nah itu apakah memang masih baru diresmikan menjadi Global Geopark atau memang saya yang kurang update informasinya? Terima kasih. Baik Pak. Baik, saya coba jawab satu persatu. Nah, sebenarnya untuk pembentukan pulau Samosir baru kita masuk ke hari ketiga. Nanti mungkin kita sambil jalan ya Pak. Saya yang jawabnya pasti hari ketiga ya. Nah, kemudian tentang tadi global ini UNESCO Geopark itu ini berita baik sih sebenarnya, bocorannya sudah itu. Tetapi kalau tidak salah ya, tinggal nanti menunggu pengumuman resminya saja. Ya, jadi di beberapa web itu sudah ditampilkan bahwa ini sudah bukan nasional lagi, tapi dalam skala yang tinggi. Mungkin Mas Oka dan Bapak Ibu pengelola yang di sini bisa mengkonfirmasi nanti ya. Jadi benar kok, Mas, sebenarnya sudah di ini, tapi secara formal belum diumumkan dan belum surat keputusan. Mas Oka, kita lanjut ya supaya bisa menjawab pertanyaan tadi tentang pembentukan Pulau Samosir, karena sekarang setelah kaldera terbentuk, kemudian kita akan mengunjungi proses yang terjadi mulai pengisian Danau Toba, kemudian adakah aktivitas vulkanisme berikutnya seperti yang ditanyakan Pak Daru tadi, dan terakhir baru kita berkunjung ke teman-teman lamanya Toba ini, sinabungnya kita lihat seperti apa kira-kira. Ini menarik Pak. Oke, berarti ini Pak. Baik, nah sekarang setelah terbentuk kaldera tadi, nah kita akan mengunjungi lokasi pertama, yaitu adalah endapan danau. Ya, endapan danau ini berada di Pulau Samosir, gitu ya. Nah, di Pulau Samosir juga menarik ini ya. Endapan danau itu tidak dijumpai dengan ketebalan yang sama ya. Karena pengangkatan yang di timur lebih intensif daripada yang di sebelah barat, sehingga yang di barat itu relatif lebih baik. Baik, saya ceritakan dulu tentang pengisian Danau Toba. Jadi Danau Toba ini memiliki kedalaman yang beragam ya, dari 200 sampai 500 meter lebih ke dari rekaman batimetrinya. Kemudian, nah kapan kemudian danau ini mulai terisi dan berapa lama proses pengisian danau ini sehingga dengan curah hujan sekarang ini bisa menjadi danau seperti sekarang. Curah hujan rata-rata di daerah tropis adalah sekitar 2.100 mm per tahun. Sementara evaporasinya sekitar 1.350 lah ya penguapannya. Jadi selisihnya kita punya 750 mili per tahun pengisiannya. Dengan luas yang sedemikian luas, kemudian dengan kedalaman yang beragam tadi, maka perlu kurang lebih 1.500 tahun untuk semuanya terisi. Ya, tetapi ada yang mengatakan pengisian danau ini bisa lebih cepat, ya, karena daerah tangkapan airnya begitu luas, sementara daerah keluarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi 1.500 atau lebih cepat. Ya. Nah, Pulau Samosir, nah yang tersingkap tadi itu dari pengukuran menggunakan fosil dan juga radiometric dating, umurnya 33.000 tahun, ya. 33.000 tahun yang lalu, itu artinya Pulau Samosir itu masih berada di bawah danau, Ya. Nah, sementara sekarang kondisi sekarang, ya,
itu dia sudah mulai tersingkap dengan ketinggian ya sampai 1.600 di atas permukaan laut, dengan ketinggian terasnya itu 1.100 di atas permukaan danau ya. Kalau tadi 1.900 dari atas laut, ini 1.100-an, dan rata-rata terasnya di 900 sekian. Kalau 33.000 tahun lalu itu masih berada di bawah permukaan danau dan sekarang tersingkap dengan ketinggian 1.000 bahkan 900 itu, maka pengangkatan Pulau Samosir itu kurang lebih kecepatannya adalah 1,8 cm per tahun. Kalau konstan ya, kalau konstan. Nah, itu kurang lebih pengangkatannya dimulai 33.000 tahun yang lalu. Sayangnya pengangkatannya itu tidak simetris. Bagian timurnya itu lebih tinggi. Jadi kalau di peta sebelah kiri itu ya terlihat bagian timur dari Pulau Samosir itu lebih tinggi, sementara dia menunjam ke arah barat. Nah, kalau melihat ini, nah ini yang kemudian dikatakan proses vulkanik bekerja ya. Jadi tidak hanya vulkanisme saja, tetapi tektonik mengangkat bagian kiri dari Pulau Samosir menjadi lebih tinggi daripada bagian baratnya. Nah, tapi aktivitas vulkanisme juga terjadi ya. Setelah pembentukan ini, endapan danau kaldera ini datang sebagai formasi Samosir. Nah, kita lanjut nih ke lokasi berikutnya. Tektonisme terjadi di lokasi 16, ada namanya kubah lava dasit yang berada di Tuktuk. Kalau kita melihat ini pasti akan kaget nih. Komposisinya tidak jauh berbeda ini kubah lava dasit ini, warnanya putih, cukup tebal dan lain-lain gitu ya. Ini mengkhawatirkan sekali, letusan toba kayaknya akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, berita baiknya ini adalah sisa magma ya, sisa magma dari letusan besar 74.000 tahun yang lalu. Jadi ketika di dating, mineral-mineral yang berada di dalam sana menunjukkan umur yang sama. Maka kemudian ilmuwan itu lega. Artinya ini adalah sisanya. Jadi kalau bisul dipejet itu sudah tuntas keluar letusan yang toba, dipejet lagi kok masih ada. Oh, ternyata sisanya itu adalah cairan sisanya. Nah, lingkaran biru itu yang di dalam diagram ini ya masih menunjukkan komposisi yang sama. Ya, jadi di daerah Tutuk ini adalah sisanya. Jadi ini akan menarik, ini bisa kita bahas atau bisa kita tambahkan mungkin buat pengembang sini bahwa kita mau melihat sisa dari letusan 74.000 tahun yang lalu, ya datanglah ke Tutuk begitu ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah sisa dari yang dulu. Nah, ada dua lokasi di dalam Danau Toba ini yang menunjukkan aktivitas baru setelah letusan besar tadi. Ada di Pusuk Bukit sama di Pandepur. Tapi kita hari ini hanya mengunjungi Pusuk Bukit aja karena terbatas ya. Nah, di Pusuk Bukit, lokasinya berada di pantai barat. Kita lihat. Wah, keren banget ini. Nah, ini luar biasa ya memandangnya. Ya, jadi kita bisa melihat komposisinya sama, jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan satu di sini bisa menyentuh batuannya langsung, gitu ya. Ini di pantai barat dari Pulau Samosir. Lagi-lagi sama morfologinya, kalau gembung seperti ini, nah ini bisulnya begini biasanya sudah kental, gitu ya. Tapi kita lihat seberapa kental kalau dibandingkan dengan sisa magma yang tadi. Nah, kita balik ke PPT itu, Mas. Nah, lihat lingkaran kuning itu ya, panah kuning itu adalah Pusuk Bukit. Nah, lingkaran kuning itu dia turun SiO2-nya. Nah, inilah magma yang sedang berevolusi di bawah gunung Toba yang sekarang. Kita punya di Pusuk Bukit sama di Pandeput. Bergeser kan ya? Kalau tadi sebelumnya itu agak sedikit ke kanan itu dari lingkaran kuning itu, dia bergeser. Tenang Bapak Ibu ya. Untuk memindahkan SiO2 itu naik berapa persen saja itu perlu waktu yang cukup lama. Jadi kurang lebih inilah ya rekaman aktivitas magma yang berada di Danau Toba sekarang. Lingkaran kuning itu mirip dengan, kalau Bapak Ibu ingat ya, dengan HDT ya, Haranggaul Dasyibtuf gitu ya. Jadi tidak terlalu kental begitu ya. Kalau mau meletus besar seperti YTT, dia harus bergeser SiO2-nya ke kanan, melewati lingkaran kuning ke arah lebih kanan. Jadi masih perlu waktu yang lebih lama. Jadi mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan Pak Daru juga tadi ya. Evolusinya SiO2-nya perlu lama, kemudian pengisiannya juga kita masih punya waktu untuk mengisi. Nah, setelah dari Pusuk Bukit, itu yang berada di dalam, kita lihat ya, gunung api setelah letusan besar yang berada di luar Danau Toba. Nah, itu titik merah di utara Danau Toba itu ada dua, Tanduk Benua dan Singgalang. Ya.
Nah, di dalam segitiga, dalam lingkaran merah itu, yang di bawah Mas Oka, lingkaran merah yang digambar geokimia itu, Singgalang justru menarik. Singgalang itu dibilang adalah letusan muda, tetapi secara komposisi dia malah lebih pahit lagi, gulanya lebih sedikit, ya. Kemudian para peneliti merevisi Singgalang ini, ya, bukan aktivitas setelah toba, tapi justru aktivitas sebelum letusan toba. Sebelum toba itu dicampur gula sehingga SiO2-nya itu menjadi naik. Jadi kita lewat ya, Singgalang itu justru yang lebih tua tuh kalau di dalam sini. Nah, tanduk benua sekarang kita jalan, Mas. Coba kita lihat ya. Benua muncul nggak? Tanduk benua itu posisinya di utara sana. Nah, sama bentukannya lava dome lagi, ya, kayak seperti ini. Jadi Bapak Ibu punya beberapa lokasi ya. Jadi tobanya ada juga ya. Nanti kalau meletus dikasih yang di luar ada, yang di dalam ada gitu ya. Supaya tidak rebutan ya. Kita punya pusuk bukit, kita punya Pandepur di dalam, di luar kita punya tanduk benua. Kalau Singgalang sepertinya sudah sisanya, jadi tidak ini gitu ya. Tidak akan sekarang tidak akan meletus eksplosif lah, karena komposisinya lebih pahit. Nah, ini di Pandepur. Ini di tanduk benua. Baik, kita balik lagi ke PowerPoint ya. Baik, tadi sudah yang keluar. Oh, ini Pandepur ternyata dimasukkan juga oleh Mas Oka. Nah, yang di dalam danau ini ada juga Pandepur. Nah, kita lihat nih ya. Pandepur itu di selatan, di daerah dekat Bakara, gitu ya. Itu juga menarik, gitu ya. Mirip seperti Pusuk Bukit, bahwa aktivitas vulkanisme ya itu juga muncul di sini, seperti halnya Pusuk Bukit. Jadi nanti yang kira-kira pusat erupsi yang sudah jelas itu ada di Pandepur, di titik merah itu. Kalau tadi Pusuk Bukit agak sedikit ke utara ya. Agak sedikit ke utara kalau Pusuk Bukit Mas Oka naik ke sini, Pusuk Bukit sekitar situ. Nah, di antara Pusuk Bukit sama Pandepur itu sebenarnya di bawah permukaan air itu ada beberapa manifestasi yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, wah kok cuma 2, saya nggak kebagian, tenang ya. Toba memberikan juga. Jadi sepanjang lingkaran kaldera Toba itu, nah, disitulah sekarang kurang lebih posisi aktivitas vulkanisme yang sedang disusun ya. Jadi mirip tuh di lingkaran ring itu disusun. Hanya ada beberapa yang ekspos jadi Pandepur, ada yang menjadi Pusuk Bukit, ada yang menjadi Tuk-Tuk tadi, tapi ada juga yang di bawah air belum ekspos. Kita lanjut mungkin Mas ya, masuk ke manifestasi Pusuk Bukit. Nah, ini bisa dilihat ya, aktivitas vulkanisme ya. Jadi dengan kearifan lokalnya gitu ya, selain pernah memberikan catatan sejarah yang kelam gitu ya, Toba ya, tetapi juga sebagai media pelatihan manusia dari Afrika Selatan menjadi tangkas berburu. Di sini juga ada manifestasi dengan kearifan lokalnya, ada manifestasi begitu ya. Jadi cukup lengkap lah ceritanya begitu ya, Toba ya. Jadi ada yang aktif mengeluarkan vulkanisme, ada yang menjadi sistem panas bumi. Nah, cerita ini sebetulnya bisa dirangkai nanti, gitu ya, untuk keperluan revisit gitu ya, untuk penilaian ulang. Baik, ini Toba ya. Jadi dengan caranya memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar, salah satu dengan manifestasi yang muncul panas bumi adalah di daerah Pusuk Bukit. Oke, nah sekarang terakhir nih ya, kita lihat setelah manifestasi Pusuk Bukit yang terakhir ke slide 21 Mas. Oh, ini berarti kita sudah yang lebih mudah lagi. Ya, kita lihat temannya ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Sinabung sudah tidur 400 tahun, kurang lebih bagaimana nih? Baik yang tanya ke saya Pak Mirjam. Ya, kita harus jawab secara secara saintifik ya. Jadi Sinabung ini sudah 400 tahun tidur lebih, kemudian tiba-tiba bangun. Ya, orang sudah 400 tahun nggak marah, tiba-tiba marah. Gimana? Biasanya sih luar biasa. Ya, kalau hanya mempertimbangkan itu, maka kita akan mengatakan bahwa Sinabung ini mengerikan sekali. Nah, tapi kita balik ya. Nah, ini adalah rekaman data DNA itu biokimia.
ya. Jadi abu vulkanik dari Toba itu adalah yang warna kuning, Jadi letusan besar itu adalah yang warna kuning. Sementara Sinabung itu berada di garis vertikal itu, yang gambarnya adalah lingkaran setengah merah, setengah putih. Dari komposisi kekentalan, Sinabung itu masih jauh sekali terhadap Toba yang terakhir. Jadi kalau kita melihatkan ini berdasarkan rekaman datanya, rekaman netnya ini, kekentalan magma yang ada di Sinabung masih jauh dibandingkan dengan Toba. Nah, harapannya letusan Toba itu ya tidak akan sebesar letusan Sinabung, tidak akan sebesar letusan Toba, begitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang letusan Sinabung itu sudah VEI-nya 3, volcanic explosivity index-nya 3, itu artinya setiap tahun itu meletus 3 kali atau lebih, udah mirip kayak Merapi ya. Jadi saya pikir Sinabung ini bagus, meskipun bergaul sama Toba, tapi dia punya pendirian. Saya punya ininya sendiri, saya tidak mau ikut-ikutan begitu ya. Bahkan lebih cenderung mirip Merapi, mirip orang Jawa nih, ya. Marahnya setahun dikit gitu ya. Baik, kira-kira itu sebelum nanti kita bergerak ke Toba Caldera Geopark. Ya, tempat stop set terakhir ini kayaknya banyak pertanyaan sih, Pak. Oh iya, siap-siap. Ya. Nanti Jadi, kalau bisa kita jawab, nanti kalau enggak mungkin boleh nanti diskusi sama saya, dikasih kontaknya saja, Mas. Mungkin biar lebih enak sebenarnya interaksi gini, siapa Bapak Ibu sekalian yang mau berinteraksi langsung menanyakan diskusi, monggo. Tadi ada beberapa sih dari tadi Pak Kusni Ansori untuk masalah ada kaitan antara budaya dan terbentuknya kondisi geologi. Nah, ini cukup menarik, Pak. Tapi kebetulan saya kurang paham, Pak, dengan ini, tapi mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Mas Reza. Nah, ini ada Pak Kristofik lagi. Mungkin ini juga bisa, banyak yang di chat ini ya, banyak bertanya ya. Setelah Pak Aswan itu ada Pak Firman, Pak Vincent. Ya, mungkin kita bisa ini beliau Mas Mirza 2 pertanyaan mungkin ya kita bisa akomodir sebelum ini karena silakan. Mungkin gini, ini ada yang mau berinteraksi, Mas, ada Mas Kristofik. Oh iya. Monggo, Mas. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Mirzam, ilmunya banyak sekali saya dapat hari ini dari Mas Mirzam. Kebetulan saya juga lagi pengen belajar tentang geotermal yang ada di situ, Mas, dan saya kan perlu paham tentang aktivitas vulkanisme yang di daerah sini ya, Mas ya. Jadi dengan adanya ilmu dari Mas Mirzam ini sangat membantu. Terima kasih banyak Mas Mirzam. Cuma ada satu yang ingin saya klarifikasi terhadap pengertian saya, Mas. Jadi koreksi kalau pengertian saya salah. Iya. Mas Mirzam tadi menyebutkan bahwa besarnya letusan itu juga dipengaruhi dari temperatur ya, Mas ya. Nah, apakah perubahan temperatur tadi kadang dia lower temperature, terus kemudian kadang-kadang dia jadi higher temperature gitu. Yang higher temperature membuat dia menjadi lebih encer gitu ya, lower temperature membuat dia menjadi lebih kental gitu. Itu terpengaruh dari 2 sumber magma tadi ya, Mas ya. Jadi yang si plate oceanic yang menunjam ke dalam kan temperatur semakin ke bawah semakin tinggi ya, Mas ya. Makin tinggi. Karena yang dari berarti apakah sumber magma yang dari yang paling dalam itu lebih banyak dibandingkan yang dari yang shallow tadi, sehingga yang temperatur yang dihasilkan lebih panas. Begitu juga, jadi nanti kalau misalkan temperaturnya jadi dingin, berarti gara-gara mungkin sumber magma yang dari shallow-nya lebih banyak dibandingkan dari bawah. Gitu. Apakah itu bisa diartikan seperti itu ya, Mas ya, temperatur tadi? Iya, benar Mas Taufik. Jadi kan di bawah ini ada 2 source sebenarnya. Ada yang satu dari subduction yang melting, satu lagi dari tearing tadi yang sobek yang dari dalam lebih dalam. Jadi variasi komposisi itu akan menyebabkan perbedaan temperatur jadinya. Nah, ketika temperatur yang satu lebih tinggi, ya seperti disampaikan Mas Taufik tadi, dia akan jadi lebih encer, sementara dia juga sebaliknya. Tapi temperatur itu bisa selain dari originnya kayak begitu berbeda, bisa juga dari berapa lama dia emplacement-nya atau tempatnya. Jadi ada yang bisa bergerak sangat cepat, bisa bergerak sangat lambat, itu mengaruhi berapa lama dia panasnya akan hilang. Jadi tidak hanya origin sumbernya yang berbeda kedalaman, satu panas yang lebih dingin, tapi juga berapa lama kemudian dia bisa ini ya. Jadi misalkan air panas gitu ya, mengalir dengan ini yang lama gitu, dia akan kehilangan tekanan panas lebih intensif daripada air panas yang mengalir dengan cepat melewatin pipa besi kan, panasnya akan tetap di sana. Makanya sekalian saya menjawab pertanyaan Mas Firman ini ya, apakah pengangkatan pulau Samosir itu berkaitan dengan tektonik? Ya gitu ya, karena dia tilting, jadi miring ke barat sementara timur lebih tinggi.
Nah, lewat sesar tadi juga itu magma akan demikian. Ketika dia lewat sesar, maka dia akan mudah naik ke atas dengan sendirinya. Akibatnya Gunung Singgalang, gitu ya. Kenapa menempel di Toba, tetapi komposisinya dia cenderung andesitik sama basatik? Karena dia melewati pipa tadi, maka dia tidak bercampur dengan gula dan SiO2 yang lain-lainnya. Maka temperaturnya lebih tinggi meskipun dia keluarnya hanya sedikit. Mudah-mudahan gambaran itu dapat Mas Kristofik ya. Oke Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi, kalau mungkin dari yang Pak Yusuf nih, Yusuf Anugrah, Mas, mengapa pengisian Toba cenderung lama, sedangkan tadi dijelaskan memiliki 2 sumber dari robekan sesar dan juga dari subduksi. Sama halnya dengan Krakatau, apakah ada faktor lain yang menyebabkan keaktifan kedua gunung api ini berbeda? Iya, saya melihatnya kalau digabungkan dengan data geofisika dan geokimia maupun meteorologinya, ini kedua gunung api, dua ini memiliki kemiripan. 2 sos yang berbeda mengisi ini yang sama. Yang membedakan adalah volume dapur magmanya, gitu ya. Ya, volume di Krakatau tidak sebanyak volume yang ada di Toba, di dalam Toba. Ya, jadi kalau Toba itu, ya, rekaman geofisika terakhir itu adalah panjang dimensi dari dapur magmanya adalah 75 panjangnya. Lebarnya adalah 30, tebalnya ternyata 15. Bisa kebayang ya, 75 kali 30 kali 15. Sementara Krakatau jauh lebih kecil dari itu. Jadi meskipun tadi saya sampaikan di awal, kenapa Krakatau sama Toba meletus pada periode yang hampir sama, 20 hari, tetapi volume yang dikeluarkannya berbeda, ya. Tapi energinya berbeda, karena volume Toba jauh lebih besar daripada volume Krakatau saat ini. Begitu Mas Oka. Oh, ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita ada di stop set terakhir di Toba Kaldera Geopark. Nah, mungkin akan disambungkan langsung oleh, mungkin akan dijelaskan lagi oleh Mas Reza terkait ini. Enggak Mas? Terima kasih beliau Kak, Mas Mirzam. Saya sebelumnya boleh minta tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu semua di rumah masing-masing kepada Mas Mirzam. Ini hebat sekali presentasinya. Saya juga kemarin waktu trial ini uji coba dengan Mas Mirzam, wah keren sekali ternyata Danau Toba proses geologinya. Baik, ini terakhir kita di Toba Caldera Information Center. Jadi ini pusat informasi Geopark Caldera Toba. Saya kira Pak Wilmar, badan pengelola, tadi sempat hadir sepertinya tapi keluar lagi. Pada intinya ini adalah satu fasilitas yang dimiliki oleh badan pengelola Geopark Caldera Toba. Nah, Geopark Toba ini pada dasarnya sudah diakui jadi UNESCO Global Geopark di tahun ini, tapi karena situasi pandemi, jadinya belum ada secara khusus atau spesifik diumumkan oleh UNESCO. Tapi pada dasarnya Toba ini sudah lolos menjadi UNESCO Global Geopark di tahun ini. Nah, jadi kita patut berbangga karena Indonesia sekarang sudah punya 5 geopark UNESCO. Yang terakhir ini Danau Toba. Baik, terima kasih sekali lagi sebelumnya Bapak dan Ibu semua, narasumber kita, Mas Mirza, moderatornya, tour leadernya, beliau Oka. Ini sengaja kita virtual tour, memang kita memancing Bapak dan Ibu supaya nanti rencananya IAGI akan buat field trip sungguhannya dengan para narasumber ke lokasi-lokasi ini semua. Nah, saya boleh ini diberi ya. Sebelum saya akhiri, saya mau ke Pak Burhan dulu. Pak Burhan, untuk menutup acara, Pak. Silakan Pak Burhan. Apakah masih tersambung, Pak Burhan? Pak Burhan, halo. Nih, baru di-unmute sama adminnya. Kita unmute sendiri nggak bisa. Bapak, Ibu, dan Mas Mirzam, Mas dari Bali. Halo, Pak Burhan. Kita virtual tour, ini luar biasa koordinasinya dari Mas Pepper dan IAGI. Tadi ada Pak Ketua, ada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertanyaannya luar biasa, diskusinya juga bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mirzam yang sebagai narasumber. Di sini ada Pak Ipul dan teman-teman sekalian yang sebagian besar saya lihat, kenal, dan teman-teman mahasiswa, pemerhati
Geowisata dan Geowistatawannya. Ada Bu Mirawati yang selalu join di 6 ini. Terima kasih sekali. Ini merupakan rangkaian dari ulang tahun IAGI yang ke-60 dan 60 dibagi 10 sama dengan 6, jadi 6 kegiatan virtual geowisata dan suatu ide yang luar biasa, berselancar dan sebagainya. Apalagi nanti kalau kita punya video drone dan sebagainya itu ke depan menjadi sangat luar biasa. Anyway, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh koordinator acara dan mengkoordinasi semua dari Ketua FGMI, Pak Rapper Reza Permadi. Saya minta aplaus buat Pak Reza Permadi yang sudah mengkoordinasi 6 acara ini dengan luar biasa, dengan pesertanya yang semakin meningkat dan luar biasa. Atas nama IAGI mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder dan semoga ini bisa di-continue dengan ke lapangan setelah COVID selesai dan menjadikan tour yang sangat menarik. Dan sambil belajar, sambil berekreasi. Untuk mengembangkan geowisata di daerah masing-masing sesuai program Ketua IAGI dan pimpinan IAGI dan secara keseluruhan IAGI bahwa minimum 1 provinsi 1 geowisata. Dan itu mensupport dari program-program pemerintah. Terima kasih. Dengan acara mengucapkan Alhamdulillah, saya tutup acara terakhir dari Visual Geotour IAGI dan FGMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rapper. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhan yang juga sudah ikut di beberapa seri ini untuk menutup acara. Bapak dan Ibu semua, saya boleh minta tolong terakhir ini kita berfoto bersama, boleh nyalakan videonya. Nanti saya akan ambil foto. Kemudian saya juga sudah taruh materi dari Mas Mirzam dan link evaluasi. Bisa diunduh di tautan yang saya berikan di kolom chat. Jadi nanti foto bersama, kemudian materi dari Mas Mirzam, bentuknya bisa saya PDF-kan. Kemudian nanti rekaman ini juga akan kami taruh di YouTube, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya, karena kita setnya seperti itu. Baik, kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Aba-aba dari saya ya, semua saya masih tunggu videonya hidup. Salam geowisata itu boleh ikuti Pak Fajar, Pak Daru, Pak Burhan. Oke, 1, 2, 3. 2 kali lagi. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mas Mirzam, terima kasih. Akhirnya selesai juga terima kasih Bapak Ibu. Geowisata IAGI di 2 bulan terakhir ini. Nanti tunggu informasi dari IAGI, terus pantengin aja websitenya IAGI di iagi.org.id atau di media sosialnya IAGI @IAGI. Kita akan banyak informasi yang akan kita berikan di kedua platform itu tersebut. Akhir kata, kami undur diri dari IAGI, MAGI, FGMI, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya dan selamat melanjutkan ibadah puasa dan selamat berbuka untuk semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Daru, Mas Mirzam, makasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Mirzam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya Mas Mirzam, terima kasih.